Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa dan bertemu lagi dalam video pembelajaran yaitu tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Semoga para santriwan dan santriwati senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam urusan kita, terutama ketika kita belajar ataupun menuntut ilmu. Kali ini pada video pembelajaran ini, insya Allah ke depan nanti akan saya sampaikan mengenai rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Saya Al-Fakir pemateri yaitu Asmawi. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan di dalam menjelaskan video pembelajaran tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan ini. Selamat menyaksikan. Para santriwan dan santriwati yang baik hati, yang soleh dan soleha, kini kita masuk di rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Inilah tentang rukun-rukun Islam yang wajib kita ketahui dan kita hafalkan dan kita laksanakan, karena kita sebagai umat Islam tentunya harus tahu dan mengerti apa itu rukun Islam. Jangan sampai kemudian kita mengaku sebagai umat Islam, sebagai orang yang beragama Islam, orang Muslim, lalu ternyata santriwan dan santriwati ketika ditanya oleh seseorang rukun Islam itu ada berapa, lalu kemudian kadang tidak mengerti dan tidak paham. Oleh karena itu, rukun Islam yang lima ini wajib dipelajari, kemudian juga dihafal. Baik, selanjutnya kita masuk di keterangan rukun Islam itu. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat ini ada dua, yaitu syahadat tauhid dan yang kedua adalah syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kita mentauhidkan Allah, kita mengesahkan Allah bahwa tiada Tuhan yang patut dan layak disembah hanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadat Rasul adalah persaksian bahwa kita meyakini Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dengan lafaz asyhadu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat. Sholat ini ada 5 waktu. Yang pertama zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Setiap orang Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kalau tidak, dia tidak sholat 5 waktu, maka dipertanyakan tentang keislamannya. Terutama para santri-santri harus melaksanakan sholat 5 waktu dalam kondisi apapun. Kemudian yang ketiga yaitu zakat. Zakat adalah merupakan ketentuan dan kewajiban bagi kita umat Islam, karena ini adalah urusannya tentang harta. Maka di sini ada dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hanya dikerjakan di bulan Ramadan dan itu terjadi setahun sekali.
Makanya umat Islam wajib melaksanakan puasa Ramadan ketika nanti sampai pada waktunya insya Allah. Yang kelima, naik haji bagi umat Islam yang mampu berangkat dan pulangnya ia mempunyai finansial ataupun ekonomi atau ongkos biaya untuk melaksanakan haji ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Nah, yang kelima ini tidak semua umat Islam itu mampu melaksanakannya. Namun walaupun demikian kita berdoa kepada Allah agar kita semua bisa sampai melaksanakan haji ke Baitullah, yakni ke Masjidil Haram. Berikutnya yaitu rukun iman. Rukun iman ada 6. Inilah yang harus diketahui juga bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santriwan dan santriwati, rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikatnya. Dan yang ketiga, beriman kepada kitabnya Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasulnya Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadarnya. Selanjutnya nanti saya akan terangkan bagaimana tentang rukun iman. Yuk kita saksikan di slide berikutnya. Berikutnya, kita lihat di sini ada penjelasan rukun iman. Saya akan sampaikan secara singkat dan sederhana untuk memahami tentang rukun iman. Yang pertama, kita wajib iman dan meyakini Allah, Tuhan pencipta alam semesta, bahwa ketika ada alam semesta ini, maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, harus mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta dan isinya, langit dan bumi, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah yang mampu menandingi dan menyamai kekuatan dan kehebatannya Allah. Oleh karena itu, kita wajib beriman tentang bahwa yang menciptakan alam semesta berikut isinya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita meyakini Allah itu punya malaikat yang begitu banyak. Malaikat ini siapa? Apa bentuknya? Apakah sama seperti kita manusia? Maka dalam hal ini yang tahu hakikatnya malaikat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya malaikat? Kita pun juga tidak mengerti dan tidak paham berapa jumlah malaikat oleh Allah yang diciptakannya tersebut. Tapi kita sebagai orang yang beriman mesti meyakini bahwa Allah itu punya malaikat yang begitu banyak yang jumlahnya kita tidak mengetahui. Yang ketiga, yaitu meyakini pula Allah itu menurunkan kitabnya, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, meyakini Allah itu mengutus para nabi dan rasulnya. Jumlahnya yang termaktub dalam Al-Quran itu hanya ada 25. Selebihnya kita tidak wajib dan mengimani berapa jumlahnya para nabi dan rasul sebenarnya. Namun yang tahu pada hakikatnya jumlahnya para nabi dan rasul itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari keterangan para ulama ada yang mengatakan bahwa jumlahnya nabi dan rasul itu ada 313, bahkan ada yang mengatakan 315. Namun yang wajib kita yakini jumlahnya hanya ada 25 nabi dan
Rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan terjadi dan kita harus mengimani bahwa hari kiamat adalah peristiwa hancurnya ciptaannya Allah seluruhnya langit dan bumi pada masanya. Kapan waktunya juga kita tidak akan tahu. Apakah hari ini, esok hari, tahun depan, atau mungkin masih ratusan tahun yang akan datang. Wallahu a'lam kapan itu terjadi. Yang jelas hari kiamat itu pasti akan terjadi dan waktunya hanyalah Allah yang mengetahui. Kita sebagai hambanya hanya wajib mengimani dan mempercayai bahwa hari kiamat nanti pasti akan terjadi. Yang keenam, para santriwan dan santriwati yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Allah yang mengetahui ketentuan baik dan buruknya takdir kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada diri kita adalah sudah termasuk dalam qada dan qadarnya Allah. Namun, kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang tak punya kemampuan, hamba yang selalu berharap kepada Allah, mengharapkan segala sesuatu hanya kepada Allah, maka kita minta agar tidak termasuk takdir ataupun qadanya Allah yang buruk. Kita ingin kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditakdirkan menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang yang beragama Islam, tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Selanjutnya, para santri, yaitu ihsan. Ihsan ini adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak bisa memandang atau melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakini dalam hati kita bahwa sesungguhnya Allah itu Maha melihat kita, melihat gerak-gerik kita, melihat tingkah laku kita, mengetahui terbesit yang di dalam hati kita, bahkan juga Allah mengetahui apa yang akan kita katakan. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, kalaupun tidak bisa sesungguhnya Allah Maha melihat kita, adalah bermaksud bahwa kita harus ikhlas dan ridho ketika melaksanakan perintahnya. Nah, di dalam hal ini ihsan itu lebih luas daripada rukun Islam, rukun iman, walaupun hanya satu rukun ihsan ini. Di dalam kehidupan kita, kita harus berihsan, artinya berbuat baik kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, bahkan kepada alam semesta. Kita insya Allah jika demikian termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua mempunyai sifat ihsan, yakni ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, namun jika tidak bisa, sesungguhnya Allah itu Maha melihat. Selanjutnya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Kita bisa, ayahanda dan bunda bangga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita amalkan. Kemudian bisa menjadi amal soleh dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pemateri yaitu Asmawi mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan ataupun kurangnya pengetahuan yang saya miliki, maka Al-Fakir Asmawi mohon maaf sekali lagi, dan insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu di dalam
video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.